Taman Nasional Danau Sentarum. Ya. Jadi di dalam Taman Nasional ada desa. Untuk mencari tumpangan sulit sekali di sana. Jadi untuk jarak 50 km saya bisa menghabiskan 3 hari perjalanan. Tidak ada kriminalitas ya. Saya bebas ngecamp di mana aja, saya bebas HP ketiduran di badan nggak akan hilang. Luar biasa, nggak ada kriminal. Ya, baik lagi di Anta Resal Talk, di mana kita kedatangan tamu yang sungguh luar biasa banget ya. Salam Lestari, salam Friendstar. Kita bakal podcast sama salah satu orang yang memotivasi kita di dunia backpacker ataupun di alam bebas ya. Nih, ada yang namanya Bang Ivan ya? Ivan ya. Salam kenal Bang ya. Ya, salam kenal. Ada yang namanya Bang Ivan nih. Bang Ivan nih boleh perkenalkan nama dulu sama teman-teman Friendstar nih Bang Ivan. Oke guys, nama Ivanes ya, asal Aceh. IG saya Backpacker, jangan lupa di follow. Tuh, jangan lupa di follow ya IG-nya. Nanti kita cantumin di bawah. Oke. Namanya Bang Ipan dari Aceh, Bang. Ya, Banda Aceh. Dari Banda Aceh, gila. Nah, kalian pasti salfok sama slogan yang ini. Keliling Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Nah, Bang Ipan ini sudah menjalani ini dari tahun lalu loh. Nih, apa aja sih Bang yang Abang lakuin nih Bang selama kegiatan di pandemi ini gitu? Sebelum pandemi, kejadiannya saya sebelum pandemi ya jualan mie ya. Jualan, oke. Mie, kopi, ya mie Aceh gitu. Iya. Ya, kemudian setelah pandemi 2 tahun itu nggak bisa ngapa-ngapain, jualan juga nggak boleh. Oke. Terus saya pulang ke Aceh. Di Aceh juga nggak bisa jualan. Nah, terus ya selama nggak bisa jualan itu saya nonton YouTube gitu kan. Oh, tapi Abang itu jualan mie di mana? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Setelah pandemi pulang ke Aceh. Pun di Aceh pandemi juga. Iya, pandemi juga. Terus karena kebanyakan nonton YouTube, nonton petualangan, udah saya termotivasi pengen nyobain karena banyak itu yang 0 rupiah, yang keliling Indonesia 50 GB, yang keliling Indonesia pakai sepeda, yang pakai ya gimana gitu ya, pengen nyobain mumpung nganggur nih, mumpung nggak ada kegiatan ya, hal-hal yang mengikat, ya udah saya mulai dari Sabang. Oh, benar-benar dari 0 mdpl tuh. 0 kilometer, mulai dari 0. Bulan Mei kemarin tahun lalu. Bulan Mei tahun 2021 Bang Ipan ini mulai melakukan perjalanan backpackernya. Ya. Oke, lanjut Bang. Dari situ dari bulan Mei itu Bang Ipan baru jalan dari 0 km. Nah, lanjut kemana pertama kali nih Bang? Pertama kali ke Sabang terus Banda Aceh ke Medan. Banda Aceh ke Lok Sumawe, Langsa, Medan, ya, dan kota-kota Sumatera lainnya. Oke. Nah, emang seberani ini Bang Ipan keliling Nusantara karena sebelumnya udah punya basic ke alam ataupun suka naik gunung atau gimana? Tidak, saya sama sekali tidak pernah suka gunung. Saya tidak pernah suka gunung, saya tidak suka camping. Cuma ya karena diracuni dengan konten aja ya. Cuma lihat dari video. Dari konten ada yang keliling Indonesia 0 rupiah, jadi penasaran, terus orang Indonesia ramah-ramah ya, jadi pengen nyoba gitu, bener nggak nih? Jangan-jangan ramah karena memang dia datang ke situ dengan segala kelebihannya ya, makanya ramah. Coba saya datang dengan kekurangan saya, masih ramah nggak Indonesia? Nah, saya penasaran gitu. Ternyata ya luar biasa, ramah sekali. Oke, jadi mungkin kebanyakan orang datang dengan kelebihannya, dengan skill-skillnya mungkin ya. Apapun itu mereka ramah. Nah, Bang Ipan ini datang juga dengan segala kekurangan saya, dari usia, dari biaya, dari tenaga, dari ya semuanya, dengan segala kekurangan ya saya bisa diterima dengan ya kearifan lokal ya, benar-benar kearifan lokal Indonesia. Luar biasa ya tuh. Nah, karena kan emang sebelumnya itu Bang Ipan belum pernah sama sekali menyentuh alam. Contohnya kayak misalkan naik gunung belum. Ya, terus camping juga nggak suka Bang Ipan ya. Cuma modal nonton video Bang Ipan ini berani nih keliling Nusantara. Benar-benar dari 0 rupiah. Iya. Gimana sih caranya Bang bisa sampai bisa ke sana ke sini gitu?
Ya awalnya sih tidak Rp0 karena saya nggak mempunyai konsep dan pengalaman sih ya. Awalnya saya nggak Rp0, saya mengeluarkan uang pribadi untuk membeli keril, membeli alat-alat yang dibutuhkan Oke. untuk ya. Untuk alat. Nah, terus Iya. untuk makan saya juga masih untuk alat-alat juga masih beli. Terus untuk angkutan saya masih malu untuk menumpang. Awal pertama perjalanan saya masih malu, kadang grogi, nggak percaya diri nembeng truk. Ya udah saya naik bis, saya coba sedikit demi sedikit, setelah terbiasa ya baru saya di perjalanan ke Jawa. Saya udah mulai Rp0, saya udah dapat ilmu survivalnya, bagaimana cara mencari biaya di dalam perjalanan, jualan, kerja apa aja gitu. Oke. Nah, selama di Sumatera itu berapa bulan kira-kira? Di Berarti Sumatera- udah explore Sumatera. Ya, Sumatera saya tidak begitu eksplor karena deket ya, karena saya juga pengetahuan saya tentang ekspor juga belum banyak. Iya. Jadi semakin ke tengah ilmu dan pengalaman itu semakin saya dapat. Iya, semakin Di Kalimantan saya agak dapat full explore sama di Bali, di Lombok. Oh, berarti yang udah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Mm, Lombok, Sumbawa, Bali. Iya. Kalau Sumatera sama Jawa saya cuma garis lintas aja gitu. Melintas gitu, melintas. Sesuai Tiga jalan. hari di ibu kota ya, lihat ibu kota, lihat pantainya, udah lanjut perjalanan. Tapi kalau di Kalimantan sama Lombok memang full explore. Oh, di Kalimantan berapa bulan, Bu? Kalimantan Barat aja saya 3 bulan. Pontianak. Kalimantan. Wah, Itu untuk satu kabupaten. Pontianak saya habis waktu 3 bulan. 3 bulan. Berarti kalau misalkan Bang Ipan ini mulai perjalanan dari bulan 5 itu Mei berarti Bang ya? Mei, sekitar sekarang udah hampir 10 bulanan loh Bang Ipan. 3 bulan menghabiskan waktu untuk di Pulau Kalimantan, dan itu Kalimantan Barat. Ya, dan saya sudah menjalani 20 provinsi yang saya sudah datangin. Oh, 22. Dari 33 selama 10 bulan itu 20 yang Bang Ipan kunjungi. Gitu Bang. Nah, itu selama di Kalimantan itu selama 3 bulan itu untuk cara pergi ke sana ke sini, explore sana sini, bagaimana Bang caranya untuk bisa dapetin uang gitu? Untuk angkutan saya full nebeng. Full nebeng. Nebeng apa aja itu, entah sepeda motor, entah mobil, Oke. entah truk ya. Kalau untuk biaya perjalanan saya berdagang, bekerja, doorsmear, ngecat, ngelas. Oh, untuk harian doang itu? Iya, ya untuk harian dan untuk ongkos. Misalkan saya udah manajemen ke suatu tempat membutuhkan biaya 500.000, Iya. ya saya bekerja, saya jualan, jual tisu, jual gelang, jual kopi, jual tembakau, apa aja yang bisa dijual. Dan Ya. mungkin itu keuntungan bisnisnya lebih besar. Ya, Misalkan Abang beli tisu harga 5.000, Abang jual 10.000. iya, saya jual 10.000 dan orang membayarnya 100.000. Jadi orang-orang banyak membeli bukan butuh barangnya, tapi mensupport perjalanan saya. Oke, banyak berarti di Kalimantan juga ya buat kalian yang mau ke Kalimantan ya Bang ya? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ya. Buat orang-orang yang udah support dan membeli dagangannya Bang Ipan, makasih banyak loh ini. Terima kasih karena Bang Ipan sampai ke tanah Jawa lagi nih Bang ya. Ya, saya mau lanjut perjalanan ke Surabaya, kemudian Merauke, Oke. Papua. Tapi untuk perjalanan ke Merauke, Bang Ipan ini bakal mampir dulu nggak? Enggak. Misalkan ke Sumbawa, Oh, tidak. ke Sulawesi ataupun kemana? Paling saya melintas saja, tapi saya tidak mengeksplor. Jadi tujuan utama saya eksplor Papua. Eksplor Papua tujuan. Karena saya juga ada sekolah relawan, ada relawan di sekolahan di sana. Oh, oke. Jadi setelah dari itu mungkin saya akan ekspor kota-kota di bawahnya. Karena udah dikunjungi terlebih dahulu. Ya. Ya mungkin tadi nanti udah untuk orang-orang yang terkenal, oh Bekasi misalkan contoh ke main ke kita. Iya. Misalkan di Surabaya main kemana gitu ya. Oke. Tujuan akhir itu berarti emang di Merauke. Tujuan akhir ya nggak tahu kemana sih, nggak ada rencana, cuma ya saya pengen melintas Sabang, Merauke, Miangas, Rote. Jadi barat, timur, utara, selatan. Oke. Ada target gak Bang? Target nggak ada. Gak ada target sama sekali. Sebisanya, semampunya. Nah, itu untuk perjalanan-perjalanan kayak gitu,
Ini kan mungkin yang udah dikunjungin seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan. Banyak ya Bang ya? Cuman tinggal nanti Abang ke Merauke dengan melintas. Nah, dari semua tempat yang dikunjungi, yang Abang udah kunjungi nih, tempat mana dan tempat apa yang paling berkesan buat Abang? Entah dari segi finansial, materi, ataupun support tenaga, support motivasi, support ya apapun lah. Itu tempat mana dan tempat apa yang paling berkesan buat Bang Ipan nih? Paling berkesan. Entah keindahannya, entah keramahan. Lombok dan Kalbar sih. Lombok dan Kalbar. Kenapa Bang bisa bilang Lombok dan Kalbar? Kalau di Lombok itu biaya murah. Oke. Biaya murah dan kita nggak perlu nabung terlalu lama untuk ke Lombok, dan wisatanya juga komplit, ada gunung, air terjun, pantai, sirkuit, desa adat. Nah, dan kalau Kalimantan Barat ya kearifan lokalnya. Jadi dia masih mengutamakan ataupun menunjukkan adat istiadat di sana. Ya. Jadi Kalimantan Barat itu gimana, kultur dan nature bercampur. Oke. Kultur dan nature. Jadi alam dan budaya itu menyampur, kayak di Taman Nasional Danau Sentarum. Ya. Jadi di dalam Taman Nasional ada desa. Oh, di dalam Taman Nasional itu? Ya, ada desa. Nah, dan di situ akur. Kalau itu desa apa Bang namanya Bang? Desa, ya saya tidak tahu desa, cuma ada desanya di situ di dalam taman. Oh, jadi antara pihak pengelola taman nasional. Nama nasionalnya dengan si desanya ini nggak ada perpecahan. Nggak ada. Jadi ya akur aja. Dan siapa yang duluan juga nggak tahu. Jadi di dalam Taman Nasional itu memang sudah ada desa. Jadi kehidupan berlangsung seperti di relnya gitu. Dan masyarakat juga menjaga desa. Hutannya jadi hutan adat gitu. Yang paling lama berarti di Kalimantan Bang? Ya, di Kalimantan. Di Kalimantan, mau tahu dong Bang, udah kemana aja Bang di Kalimantan gitu? Taman Nasional Sentarum, Bukit Kelam, Temajuk. Temajuk itu tempat apa? Temajuk itu ekornya Kalimantan. Itu di perbatasan Sarawak, Kalimantan. Temajuk. Oh, oke. Desa-desa gitu. Ya, dan saya diantar pakai motor 6 jam. Tidak mengenal tuh. Tidak mengenal. Jadi saya diantar pakai motor. Orang bukan saudara, bukan teman. Orang random, orang asing ya. Ditelepon dari Jakarta. Jadi dia lihat story saya di Kalimantan. Oke. Dia telepon, "Selamat datang Om di kampung saya, cuma berteman di Instagram." Iya. Ya, terus dia suruh saudaranya apa temennya ngantar saya pakai motor 6 jam 129 km. Wah, luar biasa. Begitu supportnya ya. Ya. Teman-teman. Dan nggak mungkin jalan kaki deh. Dan untuk mencari tumpangan sulit sekali di sana. Jadi untuk jarak 50 km saya bisa menghabiskan 3 hari perjalanan. Saking sedikitnya transportasi yang melintas. Oke. Nah itu untuk di Kalimantan. Ya beberapa tempat udah dikunjungi lah Bang ya sama Bang. Dan menginap di sana tidak ada kriminalitas ya. Saya bebas ngecamp di mana aja, saya bebas HP ketiduran di badan nggak akan hilang. Luar biasa, nggak ada kriminal. Pun sama di ibu kota yang lainnya juga, ibu kota provinsi. Jakarta Abang udah lama belum Bang? Jakarta sudah lama. Udah lama. Ya, makanya malas ekspor. Kalau Jakarta ya orang-orang juga udah pada sering ekspor. Mungkin kearifan lokalnya lebih kental di Kalimantan ya? Ya, kalau kota besar di Jawa sih saya perhatikan apatis. Cuek. Ya. Apatis itu untuk orang-orang yang cuek. Jadi kita lu gitu. Ya, mungkin gitu ya. Mungkin kalau mereka mengenal kita ya mereka tidak apatis. Nah, makanya saya tulis ini. Jadi ini banyak membantu saya. Mereka tahu tujuan saya, mereka tahu profil saya ya. Oh, ini. Nah, jadi mereka tidak apatis. Makanya saya gunakan ini. Nah, ini yang unik. Kalau misalkan kita kemanapun explore ataupun backpacker, naik gunung, camping dan lain sebagainya, itu kita bermodalkan duit, bermodalkan logistik ya. Dan kalau misalkan Bang Ipan ini hanya bermodalkan ini. Tadi banyak banget cerita ya, karena
dari sini banyak orang-orang yang mungkin membantu ya. Seperti naik gunung, banyak orang membantu di masalah transportasi. Kayak diizinkan menumpang, kayak kapal, kayak pick up untuk ke base camp. Ya, banyak yang membantu lah. Terus banyak membantu. Saya misalkan ingin mendaki kemana ya dicari barengan, dicari tanggal yang bagus ya. Cari tanggal yang pas dengan pendakian mereka ya bisa disesuaikan. Nah ini unik sih karena Bang Ipan salah satu orang yang mungkin memang belum mengenal terlalu dalam alam, bahkan mungkin kalau misalkan yang mengadakan sekolah alam itu Bang Ipan nggak ikutan ya sekolah alam dan nggak pernah bukan camping pernah nggak Bang? Nggak pernah. Camping pernah camping, naik gunung pernah. Ya karena keliling Indonesia ini naik gunung. Sebelumnya belum pernah naik gunung tapi sudah berani seperti ini. Jadi keliling Nusantara dengan mungkin tujuan awal mungkin ya Bang Ipan. Pengen melihat indahnya Indonesia atau gimana nih Bang? Ya, tujuan yang benar-benar awal. Klise. Tujuan awalnya ya penasaran. Begitu banyak konten ya, begitu banyak gimmick ya saya penasaran ya, saya teracuni pengen nyobain bener enggak nih. Nah kayak yang saya udah coba jalan kaki ya. Dan ternyata melelahkan, saya nggak sanggup jalan kaki. Nah makanya saya nebeng truk ya. Kemudian untuk biaya yang Rp0 saya juga penasaran, saya cobain ternyata kalau Rp0 itu begini caranya. Survivalnya jadi Bang Ipan ngambil ilmunya memang dari aktivitas langsung ya. Rp0 bukan berarti kita makan ngemis, rokok ngemis loh, enggak. Kita makan beli, rokok beli. Cuma kita meminimiskan biaya, misalkan untuk penginapan kita nggak tidur di penginapan, kita tidur di tenda di Mapala. Untuk biaya angkutan kita menebeng truk ya, angkutan yang bisa ditebeng. Dan untuk makan itu kita beli. Untuk beli makan itu ya kita harus kerja dulu. Nah kita jualan, kita jual kaos ya, jual gelang-gelangan ini, jual pete, beli pete di Baduy, jual di Tangerang. Beli gelang di Lombok, jual di Surabaya, seperti itu. Beli tisu di pasar, jual di jalan, seperti itu. Dan kebantu sekali ya Bang ya, dengan tulisan ini. Ya. Nah itu, ya guys ingat Rp0, ingat Rp0 itu bukan berarti ngemis makan, ngemis rokok, ngemis tempat tinggal ya, atau tempat tidur ya. Nah itu kita harus kerja dulu, tetap harus ada usahanya Bang ya. Ya, nggak mesti kerja berat sih ya, kita bisa ngonten juga, kita bisa jualan baju di grup-grup WhatsApp ya, kita bisa ya apalah, kreativitas itu akan muncul sendirinya di seiring perjalanan. Karena itu yang dinamakan survival. Bagaimana kita cara makan dengan biaya bagaimana kita memanajemen perjalanan yang panjang dengan biaya yang minimal. Seminim mungkin. Ya, biasanya pendaki itu sering tuh ya salah manajemen. Naiknya tuh cukup, waktu turunnya baru sering kurang tuh. Kurang air, kurang logistik waktu turun. Biasanya gitu. Saya juga gitu. Iya, nggak ada salah yang dicoba gitu. Ya mumpung rame-rame jadi nggak terlalu gengsi ya. Maksudnya kalian senang-senang gitu. Sekalian senang-senang ya apa yang bisa dijual gitu. Kita beli tisu, kita beli cabai, kita beli lem Korea, kita beli baju kaos di pasar 10.000, kita jual 15.000, dan orang-orang pasti akan membantu. Itulah Indonesia, banyak orang baik, panjang umur, hal-hal baik. Luar biasa, panjang umur, orang-orang baik, panjang umur, hal-hal baik juga ya. Nah terakhir nih Bang, untuk orang-orang yang support Abang, ada sih orang khusus ataupun emang secara orang random aja nih Bang, orang yang benar-benar support Abang untuk backpacker keliling Nusantara ini? Banyak sih, kalau disebut satu persatu mungkin ya keluarga, anak istri ya. Berarti Bang Ipan ini punya anak dan istri? Ya, anak istri juga lihat status story WA saya. Kok nih, nah ini yang menarik nih Bang, kok bisa sih diizinin sama istrinya gitu Bang? Gimana ya, sama juga sih kayak kehidupan sehari-hari. Nggak ada yang beda sih, karena kehidupan sehari-hari saya juga kerja, jualan, saya juga beli rokok, saya juga beli nasi. Ya sama, cuma beda tempatnya aja. Beda tempatnya aja.
Tapi istri benar-benar ngizinin? Iya. Nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa. Asal jangan minta uang. Oke, ya. Ya kan nggak selamanya, ini kan ada waktu setahun, 2 tahun. Udah kan nggak selamanya kita. Ya, karena backpacker ini ada ujungnya nanti ya, bakal ada selesainya, jadi nggak akan meninggalkan selamanya. Setelah selesai setidaknya saya punya ilmu dan pengalaman yang mungkin bermanfaat untuk dibagikan ya. Iya, itu luar biasa. Untuk anak, untuk teman cerita, setidaknya ada yang bisa saya ceritakan ya. Anak tapi udah umur berapa? Anak udah tamat SMA. Udah tamat SMA. Pokoknya banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari Bang Ipan ya. Mungkin ini tujuan untuk setelah kesini nih Bang. Dari sini nih, dari Antarestar, Abang mau kemana Bang? Mau ke Surabaya. Kemudian kalau dapat kapal langsung ke Papua. Oke, berarti emang bener-bener tujuannya langsung ke Merauke ya? Langsung Merauke. Karena saya udah nggak sabar pengen ekspor Papua. Oke. Di sana mungkin bisa jadi lebih lama dari Kalimantan nih Bang ya? Bisa. Kalimantan 3 bulan, mungkin di sana bisa 2 kali lipat. Bisa jadi lebih lama. Kenapa Bang? Sepenasaran itu kah? Abang sama Papua? Ya kan paling jauh. Saya kan di Aceh, kan Papua paling jauh. Oke, dan jarang banget orang-orang di wilayah barat berkunjung ke wilayah timur ya. Kalau orang timur banyak yang ke barat. Ya mungkin bisa jadi inspirasi karena selama ini kan Papua dikenal wisata yang mahal ya. Wisata yang mahal. Dan wisata yang tidak pernah ditengok oleh pemerintah. Iya. Desa terpencil itu ada yang namanya lembaga perdesaan, lembaga desa ya kalau nggak salah. Tapi itu ada di Jakarta Bang. Ini yang diklaim sama teman-teman saya orang-orang timur nih. Lembaga desa ataupun pengembangan desa itu ada ya di Jakarta. Padahal itu kan di Jakarta desanya kan sudah. Nah itu kan padahal harusnya ditempatin di kota-kota yang benar-benar membutuhkan atau tertinggal. Misalnya Papua gitu kan ya. Mau nanya nih Bang, kalau misalkan nanti semua provinsi di Nusantara udah didatengin, ada rencana nggak nih mau keliling dunia? Bisa jadi saya berubah dengan konsep baru seperti sepeda listrik, seperti umroh backpacker, seperti Asia Tenggara, ya. Bisa jadi ada konsep baru. Berarti nanti nggak ada rasa takut atas keterbatasan bahasa ya Bang? Ya enggak lah, bahasa dan kebutuhan lainnya ya alam mencukupi kok, tinggal kitanya aja. Apa sih yang mau diucapin sama Abang nih, sama buat orang-orang yang udah bantuin Abang selama keliling Nusantara ini? Ya, ini jadi intinya kayak ini sih Bang. Oh ya, untuk tambahan tadi ya, yang orang-orang yang sudah mensupport saya, itu dari segala kalangan ya, mulai dari sopir truk, mulai dari kepala daerah, bupati, sampai anak sekolah, sampai semua asal yang membaca tulisan ini selalu mensupport saya. Alhamdulillah selama 10 bulan tidak pernah menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Semuanya hal-hal yang baik, hal-hal baik. Bahkan yang dari awalnya jahat ya, karena membaca tulisan ini ya pola pikirnya langsung berubah, respeknya langsung berubah. Ada simpati. Ya, simpatik ya. Dan membantu perjalanan saya sekali. Itu dari semua kalangan. Untuk ucapan orang-orang di seluruh Indonesia yang pernah saya kunjungi dan pernah membantu saya, ya terima kasih. Kalau saya tidak bisa membalasnya, mudah-mudahan yang di atas bisa membalasnya dan pasti dibalas sama yang di atas. Amin. Wah, luar biasa banget nih Bang ya. Ya, makanya ini banyak banget mungkin pesan moral yang udah kita ambil pelajaran dari Bang Ipan tersendiri ya. Jadi yang orang-orang benar-benar tidak pernah ke alam, tidak pernah camping, tidak pernah naik gunung, akhirnya berani melakukan backpacker keliling Nusantara dengan modal secukupnya, dengan bahasa yang punya, cuma satu bermodalkan mental Bang ya. Gimana cara menumbuhkan, satu lagi nih Bang, pertanyaan terakhir. Gimana cara menumbuhkan mental yang kuat Bang? Menumbuhkan mental yang kuat ya lakukan aja ya, jangan terlalu banyak berpikir. Bagi dengerin kata orang ya? Ya, jangan terlalu banyak berpikir, just do it. Oke, just do it. Nah, terakhir nih Bang, pengen denger dong quotes ataupun kata-kata buat para friendstar nih dari Bang Ipan tersendiri gitu ya. Oke, buat teman-teman yang punya mimpi, cita-cita
entah itu naik gunung, entah itu ke luar negeri, entah itu kemana, entah itu ekspor ke keliling Indonesia, ya kita nggak akan pernah tahu sebelum mencobanya. Jadi buat yang punya cita-cita, lakukan aja dulu, cobain dulu baru kita tahu. Jadi jangan langsung menghakimi, lakukan dulu baru kita tahu. Oke, segala sesuatu apapun itu lakukan terlebih dahulu baru kita bisa menilainya gitu Bang ya. Kita nggak akan pernah tahu sebelum mencobanya. Oke, kita nggak akan pernah tahu sebelum mencobanya. Wah, terima kasih Bang Ipan ya. Makasih banget nih udah nyempetin waktu ke Antarestar. Ya. Berhubung dia lagi di Bekasi dan mampir juga ke Antarestar ya. Ya, jadi kita nggak ngundang, nggak kontekan sama sekali Bang Ipan ya. Jadi kita alhamdulillah aja kenal. Ya, sekian dari kita, quotes-nya jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu. Lakukan terlebih dahulu baru menilainya. Oke? See you Friendstar, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.